Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga dari Farmakologi 1. Untuk hari ini topik yang akan kita pelajari yaitu mengenai farmakokinetik. Ya, jadi farmakologi itu kan kemarin dibagi dua ya, sudah dijelaskan. Ada farmakokinetik, ada farmakodinamik. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu fokus ke farmakokinetik. Jadi di sini ya. Jadi kalau untuk farmakokinetik itu mempelajari nasib obat di dalam tubuh. Ya, bagaimana sih nasib obat di dalam tubuh? Jadi seperti itu. Nah, ya. Jadi nanti akan dipelajari di sini. Kalau untuk farmakokinetik nanti kita akan mengetahui bagaimana perubahan konsentrasi obat dalam organisme atau dalam tubuh kita itu terhadap waktu. Ya, tentunya kan kadar obat dalam tubuh kita itu tidak akan sama aja konsentrasinya dalam setiap waktu. Karena akan melalui proses yang tadi itu yaitu farmakokinetik. Nah, ini adalah kurva kadar obat dalam darah versus waktu, di mana di sini ada sumbu Y adalah kadar obat atau konsentrasi obat dengan satuan mikrogram per liter, dan ini adalah sumbu X di mana X adalah waktu, satuannya jam. Nah, bisa dilihat di sini bahwa semakin bertambahnya waktu, ini ya, semakin bertambahnya waktu, semakin ke sini, ini konsentrasi bisa semakin naik. Dan semakin bertambahnya waktu juga, semakin lama itu obat akan bertambah naik dan lama-kelamaan juga akan berkurang konsentrasinya di dalam tubuh. Ya, ini ya, konsentrasinya obat semakin naik seiring bertambahnya waktu, dan semakin lama waktunya bertambah dan obat akan semakin berkurang konsentrasinya di dalam tubuh. Ya, ini adalah konsentrasi puncaknya, dan ini adalah waktu puncaknya, Tmax ya, T maksimumnya. Dan di sini ada istilah onset, ada istilah durasi. Onset adalah waktu pertama kali obat menimbulkan efek ya. Jadi obat itu pada waktu berapa pertama kali berefek dalam tubuh kita, itu adalah onset. Sedangkan durasi adalah lamanya obat bekerja di dalam tubuh kita hingga dia diekskresikan tuh, dan berkurang kadarnya di dalam tubuh ya. Jadi durasi adalah lamanya obat bekerja di dalam tubuh. Untuk onset sudah dijelaskan, kita masuk ke puncak. Jadi tadi yang grafik yang tadi itu kan ada puncaknya ya. Jadi puncak itu setelah tubuh menyerap semakin banyak obat, maka konsentrasinya dalam tubuh juga akan semakin meningkat. Ya, namun konsentrasi puncaknya itu sebanding dengan puncak respon. Ya, jadi pada intinya konsentrasi dengan respon itu atau dengan efek itu sebanding. Gitu. Semakin tinggi konsentrasinya berarti respon atau efek yang akan dihasilkan juga semakin tinggi. Semakin rendah konsentrasinya, jadi konsentrasi atau efek yang ditimbulkan oleh suatu obat itu akan semakin rendah. Durasi juga sudah dijelaskan. Nah, kita masuk ke tadi ya, farmakokinetik itu tadi sudah saya jelaskan adalah nasib obat di dalam tubuh. Jadi kita mempelajari apa saja yang terjadi di dalam tubuh ketika obat itu digunakan. Yang pertama ada terjadi peristiwa absorpsi atau penyerapan, yaitu penyerapan obat ke dalam tubuh. Nah, di mana sih terjadinya penyerapan obat di dalam tubuh? Yaitu terjadi di bagian, ya sebagian besar itu terjadi di bagian usus. Pada umumnya terjadi di usus halus. Selanjutnya adanya peristiwa distribusi. Setelah obat diserap ke dalam tubuh, di dalam tubuh itu akan diserap tadi melalui usus dan itu akan didistribusikan. Tadi kan obat diserap ya di usus, itu akan pindah ke dalam peredaran darah kita. Nah, di dalam peredaran darah obat tersebut akan didistribusikan. Distribusi itu adalah suatu proses di posisi obat yang telah masuk ke dalam tubuh.
Kemana didistribusikannya? Yaitu ke tempat target dari obat tersebut gitu, tergantung dari reseptornya ya. Selanjutnya ada proses metabolisme atau biotransformasi. Metabolisme itu sebagian besar obat terjadi di dalam hati ya, organ hati yang berperan di sini. Selanjutnya adalah peristiwa ekskresi ya, proses ekskresi. Ekskresi itu adalah pengeluaran obat dari dalam tubuh. Untuk ekskresi ada beberapa organ dan jaringan yang dapat berperan di sini. Misalnya sistem pencernaan kita ya, ada hasil akhirnya ekskresinya dapat berupa urin. Itu berarti di sistem perkemihan ya, urin hasilnya, jadi ginjal hasilnya adalah urin gitu, tempat ekskresi. Yang kedua dalam bentuk feses, itu adalah usus besar ya yang berperan di sini, itu dalam sistem pencernaan. Kemudian dapat juga diekskresikan dalam bentuk keringat ya. Selanjutnya ada juga yang dapat diekskresikan berupa gas atau uap, itu adalah yang berperan di sana organ pernafasan kita. Kemudian ada juga yang diekskresikan dalam bentuk air mata. Terus ada juga yang terakhir yang dapat diekskresikan berupa melalui air susu ibu ya. Jadi diekskresikan melalui air susu ibu. Oleh karena itu kan ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan pada ibu yang sedang menyusui. Ada kan yang kontraindikasinya seperti itu. Nah, dikhawatirkan obat diekskresikan melalui air susu ibu itu masih dalam bentuk yang aktif, jadi masih ada efeknya. Jadi kan kalau tertelan oleh anaknya atau bayinya itu takutnya juga akan memberikan efek. Oleh karena itu tidak boleh obat tersebut diberikan gitu. Nah, dari penjelasan tadi ya, jadi nasib obat di dalam tubuh itu bisa kita singkat menjadi ATME. Untuk gampang mengingatnya itu ada ATME. A itu absorpsi, D itu distribusi, M itu metabolisme, dan E itu adalah ekskresi. Nah, ya, jadi yang sudah saya jelaskan di sini, jadi mudah-mudahan bisa dapat dipahami ya, kenapa obat tersebut konsentrasinya di dalam tubuh itu dapat berbeda-beda gitu, dapat berubah-ubah seiring bertambahnya waktu. Ya, tentunya ketika obat diabsorpsi itu kan akan meningkat konsentrasinya di dalam tubuh ya, kemudian didistribusikan, kemudian di metabolisme, dan ketika diekskresikan itu tentunya obat di dalam tubuh kita itu akan berkurang kadarnya karena dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi seperti itu penjelasan dari nasib obat di dalam tubuh, atau kita singkat dengan ATME. Nah, ini ya penjelasan dari nasib obat di dalam tubuh juga, hampir sama dengan yang tadi, cuma ini ada penjelasan berupa panah-panah gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari nomor 1, itu rute pemberian obat. Jadi rute pemberian obat itu banyak pilihannya, banyak rute yang dapat digunakan, bisa secara oral, subkutan, sublingual, muskular, topikal, baik rektal maupun inhalasi. Ya, oral itu melalui mulut, subkutan itu melalui kulit, sublingual itu di bawah lidah, muskular itu pemberiannya di bagian otot, topikal juga di kulit ya, dan rektal itu di bagian anus, dan inhalasi itu melalui sistem pernafasan kita. Itu adalah rute pemberian obat. Nah, kemudian ketika obat diberikan itu akan melalui yang pertama proses absorpsi dan distribusi ya. Bisa absorpsinya kalau misalnya tadi yang di sublingual di bawah lidah, jadi kan absorpsinya itu di rongga mulut gitu ya. Ini traktus gastrointestinal atau sistem pencernaan, ini adalah tempat penyerapan untuk rute pemberian secara oral. Kemudian ada di daerah peritoneum atau daerah kulit, ini untuk yang subkutan ataupun yang topikal. Kemudian di otot dan paru-paru, ini tergantung dari tempat rute pemberiannya gitu. Namun yang harus digarisbawahi di sini, tidak semua rute pemberian obat itu dapat melalui proses absorpsi.
Jadi contoh rute pemberian yang tidak melalui proses absorpsi adalah rute pemberian secara intravena gitu. Kenapa? Intravena itu tidak melalui proses absorpsi karena kalau intravena itu kan obatnya langsung disuntikkan ke bagian pembuluh darah vena kita ya. Jadi kan pembuluh darah atau di aliran darah kita itu kan sudah melalui proses distribusi gitu. Jadi untuk obat secara intravena itu tidak ada lagi proses farmakokinetiknya di bagian absorpsi. Itu tidak ada karena langsung masuk ke peredaran darah atau proses distribusi. Itu ya. Beda dengan yang tadi kalau oral atau yang sublingual atau rute yang lain itu kan diserap dulu baru bisa ke peredaran darah. Ya, kalau yang vena kan langsung ke peredaran darah. Gitu, paham ya? Selanjutnya yang ketiga ada proses binding atau ikatan, ya. Jadi untuk obat yang berikatan dengan reseptor itu dapat menimbulkan efek gitu ya, beda dengan obat yang bebas. Nih, jadi gini ya penjelasannya. Jadi setelah obat melalui proses absorpsi dan distribusi itu akan masuk ke sirkulasi sistemik kita atau peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, obat di dalam peredaran darah kita itu dalam bentuk ada yang bebas, ada yang terikat. Ya, ada yang bebas, ada yang terikat. Terikatnya dengan apa? Bisa dengan protein atau dengan plasma gitu ya di dalam darah nih. Kemudian, nah bagaimana nasibnya untuk obat terikat dan obat bebas? Kalau obat yang terikat karena dia sudah berikatan dengan protein atau plasma, ya udah itu berarti tidak dapat menuju atau berikatan lagi dengan reseptor gitu. Maka obat bebas lah atau istilahnya gitu yang masih jomblo gitu ya, itu yang masih bisa mencari pasangannya. Untuk di sini dalam hal ini kan obat bebas gitu karena dia belum memiliki ikatan ya, belum berikatan dengan apa-apa, maka obat bebaslah yang bisa menuju ke reseptor untuk berikatan dengan reseptor. Kalau sudah berikatan dengan reseptor, maka nanti akan menimbulkan efek ya. Jadi, obat yang dapat menimbulkan efek adalah obat bebas yang berikatan dengan reseptor. Gitu ya penjelasannya. Kemudian, yang keempat, ya setelah obat berikatan dengan reseptor, kemudian menimbulkan efek, obat akan mengalami proses metabolisme. Ya, organ utama untuk proses metabolisme yaitu di dalam hati. Nah, apa tujuannya dari proses metabolisme? Yaitu dapat mengubah obat yang tadinya dalam bentuk aktif menjadi bentuk inaktif. Atau yang tadinya obat yang larut dalam lemak itu lebih larut dalam air sehingga nanti akan lebih mudah untuk diekskresikan. Itu untuk metabolisme. Kemudian selanjutnya setelah di metabolisme maka obat akan melalui proses ekskresi. Ekskresinya bisa di usus ya. Ini berarti hasil akhirnya dalam bentuk feses. Kemudian di ginjal itu hasil akhirnya dalam bentuk urin. Kemudian paru-paru itu bisa berupa uap, berupa gas. Kemudian kelenjar keringat. Nah, ini penjelasan dari slide ini. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari proses farmakokinetik ini. Kita mulai dari proses absorpsi obat. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk absorpsi ini adalah perpindahan obat dari tempat pemberiannya menuju sirkulasi darah agar dapat menuju target aksinya atau reseptornya. Untuk memasuki sistemik atau pembuluh darah ini, obat harus melintasi suatu membran atau barier. Nah, ini merupakan faktor yang penting bagi obat untuk mencapai tempat aksinya. Misalkan tempat aksinya bisa di otak, jantung, atau anggota badan lain. Ya. Nah, obat nih harus melewati berbagai membran sel. Membran sel itu bisa sel-sel usus, ya usus halus, atau pembuluh darah, sel glia otak, dan sel saraf. Ada ya beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama adalah formulasi dari obat itu sendiri. Itu sangat mempengaruhi dari proses absorpsi obat. Kemudian bagaimana stabilitas obat terhadap asam dan enzim. Ya, karena di dalam tubuh kita itu juga sama kan, ada pH-nya, ada enzim-enzim juga. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana absorpsinya gitu.
Makanya kan ada beberapa obat, misalnya harus diminum dalam keadaan perut kosong atau bagaimana ya, itu ada kaitannya juga dengan proses ini ya, karena kadar pH, kadar keasaman enzim yang dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi proses absorpsi ini gitu. Yang ketiga, motilitas usus ya. Motilitas itu adalah pergerakan usus kita, bagaimana itu mempengaruhi. Terlalu cepat maka penyerapannya akan semakin cepat ya. Semakin lambat maka penyerapannya akan semakin lambat. Sama kayak kita feses kita ya, kalau misalkan usus kita lagi terganggu, kalau motilitasnya itu melambat kan bisa jadi konstipasi gitu, sama aja ya obat juga. Jadi di usus halus kita itu kalau misalkan motilitasnya terlalu cepat atau terlalu melambat, itu akan mempengaruhi absorpsi dari obat. Nah ini selanjutnya yang tadi makanan dalam lambung. Selanjutnya yang kelima, derajat metabolisme lintas pertama, nanti akan dibahas di bagian metabolisme. Yang keenam, kelarutan dalam lemak ya. Jadi kan obat itu ada yang larut dalam lemak, ada yang larut dalam air, tentunya itu akan mempengaruhi absorpsinya juga gitu. Nah, ini adalah mekanisme absorpsi obat. Jadi obat itu diabsorpsi dapat menggunakan melalui dua cara, difusi pasif atau transport aktif. Untuk difusi pasif ini, jadi molekul obat itu harus mempunyai kelarutan dalam lemak, jadi lebih larut lemak gitu untuk dapat diabsorpsi secara difusi pasif. Nah, difusi pasif ini adalah proses absorpsi pada sebagian besar obat gitu. Kalau transport aktif ini perpindahan obat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, jadi melawan gradien konsentrasi. Oleh karena itu, untuk absorpsi dengan cara transport aktif ini membutuhkan energi dan protein pembawa gitu. Nah, untuk transport aktif ini, mekanisme ini digunakan pada obat-obat tertentu saja gitu. Nah, kalau yang tadi difusi pasif itu perpindahan konsentrasinya dari yang tinggi ke rendah, jadi lebih gampang ya, jadi tidak membutuhkan energi yang cukup besar gitu untuk melakukan absorpsi dengan cara difusi pasif. Selanjutnya adalah difusi difasilitasi. Ini ya, tadi untuk difusi difasilitasi ini perpindahannya itu dari kompartemen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Selanjutnya transport vesikular, ini proses larutnya zat ke dalam sel melalui proses pinositosis atau fagositosis. Ini contohnya absorpsi dari vaksin polio. Kemudian port transport, mekanisme selanjutnya port transport. Ini molekulnya sangat kecil biasanya yang dapat melakukan mekanisme absorpsi dengan cara ini. Contohnya urea, air, kemudian gula. Selanjutnya mekanismenya pembentukan ion pair. Ini untuk obat-obat yang bersifat elektrolit kuat. Obat ini menembus membran dengan membentuk ikatan dengan molekul dengan muatan yang berlawanan sehingga muatannya netral. Contohnya obat propanolol yang membentuk pasangan ion dengan asam oleat. Kita bahas dulu difusi pasif. Kalau difusi pasif itu tergantung pada ukuran dan bentuk molekul obat, kemudian kelarutan obat dalam lemak, selanjutnya derajat ionisasi obat. Nah, ini pengaruh dari kelarutan obat dalam lipid atau lemak ya, karena membran sel tubuh kita itu juga sebagian besar tersusun oleh lipid atau lemak. Jadi, obat-obat yang larut dalam lipid atau lemak itu akan berdifusi melalui membrannya itu lebih mudah dibandingkan obat-obat yang larut dalam air. Nah, oleh karena itu tadi ya difusi pasif itu adalah mekanisme absorpsi sebagian besar dari obat gitu, karena lebih mudah gitu penyerapannya. Kemudian pengaruh derajat ionisasi ini adalah banyaknya obat-obat yang terionkan menjadi bermuatan ketika dilarutkan dalam air. Ini faktor-faktor penentunya, ada sifat asam basa, asam lemahkah atau basa lemahkah. Ini sebagian besar obat adalah asam lemah dan atau basa lemah. Kemudian sifat asam basa cair solvent atau pelarutnya ya.
Asam atau basa, obat yang bersifat asam lemah itu akan lebih terionisasi pada suasana basa, sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan terionisasi pada suasana asam. Nah, ini adalah contoh obat dengan sifat basa dan asamnya. Contohnya yang basa itu ada obat diazepam, morfin, norepinefrin, dopamin, propanolol, dan kloroquine. Semakin ke atas, itu semakin basa, berarti diazepam itu yang paling basa dibandingkan obat yang ini. Kemudian obat-obat yang asam, contohnya levodopa, penisilin, aspirin, methotrexat, sulfamethoxazole, fenobarbital, dan phenytoin. Ini semakin ke bawah obat bersifat semakin asam. Contohnya kalau di sini phenytoin itu obat yang lebih asam dibandingkan obat yang lain yang di atasnya. Selanjutnya ini adalah proses distribusi. Jadi untuk distribusi ini ya tadi efek suatu obat itu tergantung kepada konsentrasi obat di tempat aksinya atau reseptor. Jadi seberapa banyak obat yang dapat menuju ke reseptornya untuk berikatan. Nah, ini yang berperan di sini adalah proses distribusi ya. Hanya obat dalam bentuk bebas ini sudah dijelaskan ya tadi ya. Jadi hanya obat dalam bentuk bebas itu yang dapat berikatan dengan reseptor dan itu akan menimbulkan efek. Nah, ini contohnya ini obat, ini reseptor, maka akan berikatan obat dan reseptor sehingga ini menimbulkan efek. Distribusi obat ke seluruh tubuh itu terjadi saat obat mencapai sirkulasi. Selanjutnya obat harus masuk ke dalam jaringan untuk bekerja. Di jaringan itu tempat adanya reseptor-reseptor. Nah, untuk obat yang cukup larut lemak, ini untuk dapat diabsorpsi secara oral dengan cepat terdistribusi ke seluruh kompartemen cairan tubuh. Jadi, untuk yang larut lemak ini akan lebih cepat untuk didistribusikan gitu. Banyak obat yang berikatan lemah dengan albumin plasma dan terbentuklah keseimbangan antara obat terikat dan obat bebas dalam plasma. Jadi yang tadi di dalam plasma itu obat dapat ada yang berikatan, ada yang bebas. Yang berikatan dengan protein atau plasma, yang bebas itu yang akan menuju ke jaringan untuk berikatan dengan reseptor. Nah, jika obat tersebut berikatan dengan protein plasma, ini tidak menimbulkan aksi farmakologi, ya. Kalau ini penjelasannya yang tadi, jika obat diberikan secara intravena, itu tidak melalui proses absorpsi, tetapi langsung menuju proses distribusi, itu karena langsung masuk ke sirkulasi darah. Nah, ada istilah waktu paruh atau tes tengah, ini adalah waktu yang dibutuhkan sehingga konsentrasi obat dalam darah berkurang setengah dari nilai awalnya. Gitu. Jadi tadi ada yang grafik, ada yang puncak. Nah, itu tes tengahnya ya. Kemudian itu akan berkurang. Itu kalau waktu paruhnya itu kalau tes tengah itu konsentrasinya itu sudah berkurang setengahnya gitu. Jadi sudah ada yang diekskresikan setengahnya. Jadi akan berkurang kadarnya di dalam darah. Kalau yang puncak yang tadi itu adalah T puncak ya, waktu puncak atau konsentrasinya konsentrasi puncak. Ketika setelah melalui itu akan berkurang, setengahnya itu adalah T setengah. Selanjutnya proses metabolisme atau biotransformasi. Di sini tadi sudah dijelaskan, jadi tujuannya untuk merubah obat menjadi kurang aktif atau bahkan inaktif atau tidak berubah ini dalam kaitannya dengan aktivitasnya gitu. Umumnya itu obat setelah melalui proses metabolisme itu akan berubah menjadi bentuk yang kurang aktif. Nah, metabolisme obat ini sering menghasilkan senyawa yang kurang larut lemak sehingga dapat membantu ekskresinya di ginjal. Jadi yang tadi mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak itu menjadi lebih larut dalam air sehingga proses ekskresinya melalui ginjal itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian di metabolisme ada istilahnya first pass metabolism. Artinya ini obat yang digunakan secara oral itu akan dimetabolisme di liver atau di hati ya, sebelum masuk ke dalam darah menuju ke daerah lain. Nah, di dalam hati itu ada suatu enzim khusus yaitu sitokrom P450. Nah, enzim inilah nanti yang akan mengubah obat menjadi bentuk metabolitnya. Nah, metabolit ini itu akan berubah ya.
umumnya itu menjadi larut dalam air atau sifatnya polar dan akan diekskresikan melalui ya bagian-bagian tubuh tertentu berupa urin, feses, keringat, dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika terjadi first pass metabolisme? Maka bioavailabilitasnya itu akan berkurang. Bioavailabilitas adalah ketersediaan obat dalam cairan hayati atau dalam tubuh kita. Ya, ketersediaan obat dalam cairan hayati itu adalah bioavailabilitas. Untuk obat-obat yang mengalami metabolismenya first pass metabolisme itu akan mengalami bioavailabilitasnya itu akan berkurang drastis. Sehingga kan konsentrasinya di dalam tubuh juga akan berkurang gitu. Bagaimana kalau konsentrasi di dalam tubuh itu berkurang, maka efeknya pun akan berkurang gitu. Nah, itu untuk obat-obat yang mengalami first pass metabolisme ya. Jadi lebih drastis berkurangnya daripada obat-obat yang tidak melalui tahapan ini. Ini tadi sudah dijelaskan, jadi untuk metabolisme mengubah obat menjadi lebih hidrofil atau larut dalam air dan mengubah obat menjadi bentuk yang kurang aktif. Ini contohnya diazepam di metabolisme menjadi nordiazepam dan oxazepam. Ini justru kebalikannya ya, ini lebih aktif jadinya. Jadi kan tadi umumnya yang kurang aktif, tapi juga ada beberapa yang diubah metabolitnya itu justru aktif gitu ya. Nah, ini tipe metabolisme, ada reaksi fase 1, ada reaksi fase 2. Bedanya yaitu dengan reaksi yang terjadi di proses ini. Untuk reaksi fase 1, reaksi yang terjadi yaitu oksidasi, reduksi, hidrolisis, alkilasi, dan dealkilasi. Ini metabolitnya itu bisa lebih aktif kayak yang tadi contohnya diazepam atau tidak daripada senyawa asalnya atau bahkan tidak aktif. Itu sebagian besar obat sih seperti itu ya, menjadi tidak aktif. Nah, umumnya tidak dieliminasi dari tubuh kecuali dengan adanya metabolisme lebih lanjut. Nah, ini reaksi fase 2-nya yaitu reaksi konjugasi atau glukoronidase atau sulfatasi. Ini adalah suatu proses penggabungan obat dengan molekul lain. Metabolismenya itu pada umumnya lebih larut dalam air dan mudah untuk diekskresikan. Jadi reaksi fase 2 itu prosesnya itu tujuannya untuk mengubah obat menjadi larut dalam air. Kalau reaksi fase 1 untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih aktif atau ada beberapa obat justru menjadi lebih aktif. Selanjutnya ini adalah proses ekskresi, tadi pengeluaran obat dari dalam tubuh kita gitu. Nah, obat terdapat dalam filtrasi glomerulus, di mana glomerulus itu adalah bagian dari ginjal, ya. Tapi jika obatnya itu larut dalam lemak, maksudnya obat ini itu dapat direabsorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif. Jadi diserap kembali di ginjal kalau obatnya larut dalam lemak gitu. Nah, ini eliminasi melalui urin ini oleh filtrasi glomerulus, itu kayak semacam yang saringan ya, yang kayak jaring-jaring gitu ya dalam ginjal, itu adalah glomerulus kita. Nah, ini kalau ambilan oleh hati selanjutnya dieliminasi melalui empedu gitu. Itu yang untuk yang larut dalam lemak direabsorpsi kembali di ginjal, kemudian difiltrasi di glomerulus dan diambil lagi oleh hati, dieliminasi melalui empedu. Tadi sudah dijelaskan nih mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sekarang kita akan membahas apa manfaat mempelajari farmakokinetik ini ya. Nah, kalau di bidang farmakologi, jadi dengan mempelajari farmakokinetik, kita bisa mengetahui mekanisme kerja obat dalam tubuh, ya bagaimana absorpsinya, distribusinya, metabolismenya, dan ekskresi, sehingga kita dapat menentukan obat itu dapat digunakan berapa kali sehari harusnya, karena kan kita jadi tahu ya konsentrasinya dalam tubuh pada waktu tertentu itu berapa gitu. Nah, kemudian ini ya menentukan hubungan antara kadar dan jumlah obat gitu. Jadi bisa menentukan obat ini harus diminumnya tuh ketika kapan, pagi hari atau malam hari, atau sebelum makan atau setelah makan atau saat makan gitu. Jadi kita bisa tahu dengan mempelajari farmakokinetik
ini. Tentunya kalau ingin lebih memperdalam nanti ketika melakukan pengujian di laboratorium ya, menguji di bagian farmakokinetik itu akan lebih bisa menggali informasi. Nah, di bidang farmasi klinik, jadi kita bisa memilih rute pemberian obat yang paling tepat untuk pasien, itu rutenya yang mana. Misalnya tadi kan kita tahu ya, kalau intravena itu langsung didistribusi, sehingga onsetnya itu kan pastinya akan lebih cepat dibandingkan yang pemberian oral. Nah, berarti untuk pasien-pasien yang membutuhkan reaksi yang lebih cepat, berarti kita bisa memilih menggunakan sediaan dalam bentuk intravena gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita sebagai apoteker itu dapat memilih rute pemberian yang tepat untuk pasien. Kemudian menentukan aturan dosisnya, harus berapa miligram gitu ya. Kemudian membantu menerangkan mekanisme interaksi obat. Jadi kita bisa tahu juga nih kalau menggunakan obat secara bersamaan atau dengan makanan tertentu secara bersamaan apakah ada interaksinya atau tidak gitu. Selanjutnya di bidang toksikologi. Nah, jadi farmakokinetik ini dapat membantu menemukan sebab-sebab kenapa terjadi reaksi toksik atau kenapa pasien itu bisa mengalami keracunan akibat menggunakan obat-obat tertentu gitu. Jadi kita bisa menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan farmakokinetik obatnya. Nah, sekian penjelasan mengenai farmakokinetik ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.